Salam syukur, salam bahagia. Kembali lagi ke Morning Coffee, bicara energi untuk sirkulasi. Gayanya makin lengkap sekarang. Iya. Setiap kita sirkulasi tetap ada penambahan-penambahan terus ya. Pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bangun pagi ya. Pada hari ini juga kita ada tamu atau dayoh dari Akliyah. Rumahnya jauh banget loh Pak. Rumahnya jauh banget. Paling jauh. Paling jauh. Bapak Haji Jono. Iya dah. Jangan pakai Sujono nanti ndak kita kok Sujana. Sujanan. Sujanan. Cemburu orang Sujanan itu ya orangan yo. Panyogo yang tidak baik itu loh. Sujono. Curiga. Ya gitu loh. Jadi kita jangan sampai curiga. Suudon nggak boleh ya dah. Ya tentang pagi ini nanti kita mengambil judul bangun pagi. Bangun pagi pasti happy. Nah, bangun pagi pasti happy karena itu kekuatan energi ya. Betul. Iya. Dari pagi itu kita papan gigi ya. Mulainya aktivitas. Iya. Ya untuk sementara kita dibuka dulu dari Bapak Pembina, Bapak Haji Agus Martoso ini selalu mengikuti, selalu merawai, selalu membina kita dalam setiap saat ya. Betul. Dan kita memang diperlukan itu untuk membina kita itu. Selamat pagi Bapak Haji Agus Martoso. Selamat pagi Pak. Belum pagi, selamat pagi Pak Jono belum. Ini selamat pagi Bapak Jono. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Jono. Ini dimulai dari monggo Bapak Haji Agus Martoso. Iya. Tentang bangun pagi itu iya. Apa gitu? Jadi bangun pagi ini sebetulnya yang aslinya bukan bangun tidur Pak Ade. Karena maknanya adalah bangun ditidurkan kok, dibangunkan. Jadi kalau kita ditidurkan otomatis dibangunkan. Tapi kalau kita bilang tidur berarti kita yang tidur. Nggak tahu bangun atau tidak. Dibangun. Jadi kita ditidurkan, dibangunkan, dimatikan, dihidupkan, dibangkitkan seperti itu. Jadi banyak hal yang selama ini kita salah kaprah menyikapi pagi hari. Padahal pagi hari ini adalah awal bagaimana kita menempuh suatu lembaran baru. Jadi lembaran baru itu ya baru segala sesuatunya. Jadi energi yang diberikan Allah pagi ini ya untuk pagi ini sampai nanti, hari ini. Nah, borosnya kita ini adalah kita menganggap bahwa besok atau kemarin itu masih ada kaitannya dengan kita. Itu yang membuat boros energi. Seperti itu. Jadi susah move on. Ya, move on kalau bahasa sekarang. Susah move on. Sebetulnya kalau saya bilang ya apa yang diberikan hari ini ya hari ini. Segala sesuatu dipenuhi. Dan pasti hari ini beda dengan hari kemarin atau hari besok pasti beda. Ini sesuatu rancangan agung yang kita tidak pernah arah ke sana. Sehingga kita hanya menyepelekan aja. Bahkan sampai bangun siang. Ini kan terlalu menyepelekan. Makanya saya ada yang teman kok tidur, senang tidur ada. Kamu kok hidupnya yakin dibangunkan sih? Saya bilang gitu ya kan. Padahal saat kita tidur itu nggak inget apa-apa ya. Kita dimatikan segala sesuatu kan. Kamu kok yakin bangun ya? Itu loh. Padahal kan kalau nggak bangun ya. Wassalam. Ya seperti itu Pak. Makanya hebatnya Coffee Morning, bagaimana kita bicara energi untuk sirkulasi ini luar biasa. Itu setiap sirkulasi kita ada hal yang baru. Ya. Ada hal yang baru, ada temuan juga yang baru.
kita mendapatkan yang baru ya. Kemarin ada, sekarang ada, besok nggak tahu ya. Nggak tahu. Terus Pak, kalau jam ideal bangun pagi itu jam berapa gitu lah? Ya sebetulnya tergantung kerusakan masing-masing organ tubuh ya. Ya karena kalau memang kita itu mengikuti sistemnya yang memberikan energi, mengikuti sistemnya yang menghidupkan, tentunya tidak banyak kerusakan. Jadi pas-pas saja ya. Jadi kalau bilang ideal ini kan banyak yang meneliti idealnya itu tidur itu 8 jam. Ternyata ada yang 10 jam kurang juga. Kan gitu ya. Nah itu karena yang tahu kerusakan itu adalah yang menciptakan kita. Dan yang menciptakan itu selalu memberikan kebaikan. Seperti itu. Jadi ada yang tidurnya 1 jam, 2 jam cukup ada. Ada kan ya, padahal 2 jam tapi cukup. Ada yang dari awal dari itu tadi sore itu bangun pagi kurang aja. Buktinya kurang, begitu bangun nambah lagi. Gitu. Kualitas tidur ya. Kualitas tidur. Iya sih, kualitas tidur yang minim. Berarti kalau misalkan semakin katakanlah 3-4 jam cukup dan udah kayak ngerasa energinya full, berarti itu udah cukup. Nah itu diperuntukkan untuk menjalani yang menciptakan keadaan. Jadi bukan yang menciptakan kita, yang menciptakan yang semesta ini, yang menciptakan kondisi-kondisi alam semesta ini. Itu pasti disesuaikan. Pasti. Yang mau saya tanyakan tadi, saya itu belum nonton masalah kerusakan itu loh tadi. Yang rusak itu apanya? Kenapa tidurnya bisa molor itu? Yang rusak apanya itu? Iya, yang rusak adalah saraf. Saraf. Ya, saraf di dalam tubuh ini kan banyak yang rusak. Yang sering saya bilang bahwa saraf ini adalah sarana pikiran. Jadi banyak yang kita pikirin, itu banyak yang rusak. Semakin banyak kita pikirin, semakin kita molor. Iya, otomatis. Oh, tidak efektif ya? Iya, semakin nanti banyak kerusakan, semakin panjang regenerasinya. Alias kematian. Nah, itu regenerasi, itu panjang itu Pak. Itu karena sudah rusak, ya kan? Makanya kalau di bahasa medis ada stadium 1, 2, 3, 4. Nggak tahu sampai berapa. Itu kerusakannya udah parah ya kan ya itu. Makanya bisa merenggut sampai dengan kematian. Seperti itu. Kalau itu kan di dalam Islam sendiri itu kan ada larang-larangan waktu tidur itu ya. Misal habis subuh itu dilarang tidur. Terus mau maghrib, habis maghrib dilarang tidur. Katanya itu akan subuh misalnya itu akan mengganggu kerja jantung, itu gimana itu? Ya karena mereka menemukan itu kan lewat penelitian Pak. Jadi meneliti. Ya kalau tadi saya bilang bahwa orang yang sudah bangun tidur lagi, itu mereka anggap bahwa bangun itu tidak memerlukan energi, memerlukan. Sebagaimana kalau mobil sudah posisi hidup terus dimatiin si starter itu kan butuh harus ada kekuatan ya kan. Akhirnya kalau nggak cukup ya didorong dan butuh BBM, ya kan gitu ya. Butuh kekuatan energi yang ada di dalamnya, butuh itu. Jadi jangan anggap bahwa tidur itu bangun itu tidak memerlukan apa, perlu banget, perlu besar energinya. Itu makanya ada letupan itu di situ, Pak. Itu Nje. Ya makanya kalau starter gitu, begitu di starter kan terus nggak ada yang geter nih. Nah itu karetnya. Nah kita bangun tidur ada yang gemeter ya ada Pak gemeter. Kan udah bangunnya lama masih gemeter, wah ini karetnya terganggu. Rongsel. Nggak, yang dimaksud subuh dan maghrib itu apa itu? Ya sebetulnya itu perubahan alam ya. Transisi waktu ya. Perubahan alam ini mengganggu sekali sebetulnya kalau kita mau bilang mengganggu.
Karena kan kita harus mengikuti perubahan itu. Dari pagi ke siang, dari malam ke itu ya. Sampai siang ke sore itu ada transisi waktu. Nah kita harus ikut ke sana. Karena tubuh ini nanti akan beradaptasi seperti itu. Nah kalau jenengan tidurnya itu siang, bangunnya itu sore gitu. Tom-toman kalau bahasa Jawa itu kan lama ya tuh. Iya itu seperti itu. Jadi perubahan waktu atau transisi tadi yang bisa berpengaruh di dalam tubuh. Saya kira kalau kita tuh sebelum maghrib dan sesudah subuh kita nggak boleh tidur ya. Maksud saya itu ya, kalau kita bangunnya jam 7 baru kita subuh kan, ini maksudnya waktu atau sesudah melaksanakan subuhan itu loh? Ya sebetulnya kan banyak orang yang mengartikan bahwa itu batas kita tuh bangun pagi. Namanya juga bangun pagi kan, itu kan ada subuh kan seperti itu. Jadi gitu Pak De. Jadi kalau memang bangunnya memang dibangunkan siang, mau gimana ya kan? Iya yang saya maksud itu loh. Saya bangunnya jam 7 ini baru subuhan. Ya otomatis kan sistemnya alam mengikuti transisi waktu. Pasti ngikutin itu. Nggak ada masalah. Ini kan yang ditanyakan Pak De Jono tadi kan tidur lagi. Itu. Jadi tidur lagi dari udah bangun tidur lagi gitu. Biasanya kan orang habis subuhan masih lama tidur lagi gitu loh. Banyak kan orang gitu ya. Kerja masih lama, misalnya subuh jam 4 atau jam 5 kan masih lama gitu. Kan orang kan mungkin enakan tidur lagi. Itu kan katanya yang mengganggu kerja jantung atau apa kata dokter gitu. Oh iya, memang itu mengganggu. Mengganggu karena tadi saya sampaikan bahwa kita itu kembali kepada proses transisi itu tadi transisi. Jadi kalau di mobil perubahan gigi ya di transmisi itu ya kan transmisi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau awal start itu banyak diperlukan. Makanya ada mobil yang kok bensin saya boros ya, iya karena waktu startnya nggak dihitung. Kalau dihitung ya dia nggak bilang boros. Karena pemakaian bahan bakar itu waktu start awal itu lumayan itu. Lumayan. Ya memang lebih boros. Kalau kita pas macet itu ini starter lagi, ya boros. Bahan bakarnya boros. Iya itu. Kalau ngelilir itu gimana ya? Ngelilir. Lilir yang mana? Misalkan tidur nih, bangun jam 2-3 pagi karena masih jauh dari subuh, terus tidur lagi. Nah itu gimana? Itu kayak terpet-terpet. Ya sama saja sebetulnya saat begitu kita itu terbangun itu sebetulnya sudah full. Tadi sampaikan Pak Dewono, energinya itu sudah terbangun, sudah cukup. Tetapi ada pikiran kita masih kan gitu ya. Iya. Nah terus begitu tidur yang kedua ini ngikuti pikiran kok ya. Jadi masalahnya bukan ditidurkan, akhirnya gitu ya, menidurkan diri ya. Nah biasanya terus ya rencananya 1 jam bisa 3 jam, itu. Bisa 5 jam. Alarm jam nih, ntar lagi belandang, tinggal 1 jam. Oke, ini tentang Pak Jono. Jenengan yang ketahui apa yang dimaksud bangun pagi, terus kita bekerja, kok nek ora bekerja tak gelak totoli pitik rezekine gitu. Ada yang gitu ya. Itu falsafah orang Jawa ya. Ya kalau bangun siang enggak kebagian rezeki ya. Berarti kan kita mungkin di dalam kita sebagai orang Islam kan udah ada itu subuh ya itu. Subuh itu kan itu penuh barokah juga. Seperti kita kalau sahur itu kan dipenuhi barokah ya, waktu-waktu itu ya. Kita kan gitu, kalau sering bangun pagi juga dilihat dari kesehatan juga bagus ya Om. Iya. Tuh, terus apa ya? Itu nanti kalau bangun pagi itu lebih sehat Pak Di.
Iya, iya. Lu seger gitu kan. Kayak kenapa itu dinamakan pagi itu loh, pasang gigi itu. Jadi yang mungkin untuk kita semua dan sahabat AI ya, yang jarang sekali kita pahami bersama-sama, kita ketahui, kita mengerti, ini adalah pagi ini awal bagaimana kita menjadi saksi. Itu jarang sekali. Jadi begitu pagi ini kita jadi saksi. Saksi bagaimana Allah telah memberikan kehidupan, bisa melihat, bisa mendengar, itu jarang sekali. Makanya begitu bangun dia langsung aktivitas, langsung apa yang ada di pikiran dikerjain, gitu ya. Pagi tadi Pak Dejono bilang takut kalau keduluan ayam. Wah, itu pagi langsung lomba kok, kan lomba sama ayam. Itu aja diajak lomba loh manusia. Seperti itu. Jadi setar pagi aja langsung wah ini kita lomba nih gitu. Jadi kalau memaknai di dalam Al-Quran berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, fastabil khairat. Ya, itu adalah semangat untuk selalu melekat. Ya. Kan gitu. Kepada yang memberikan selamat. Gitu ya. Jadi pagi itu tetap semangat ya? Ya, semangat. Karena tadi saya bilang bahwa kita itu ditidurkan. Ya. Ya kalau mamanya Pak Dewahono mendaftarkan pegawai, terus diterima, maksud nggak semangat sih? Iya. Iya kan? Semangat. Gembira. Langsung gembira. Alhamdulillah, saya diterima menjadi pegawai. Begitu gajinya kurang, alhamdulillah. Berganti miso-miso. Wes tak rewangi. Tetek bengek itu. Aku ki pernah mendengar itu loh dari motivator itu jam 12 siang itu selamat pagi ya gitu. Itu yang dimaksud apa itu? Tadi saya sampaikan bahwa itulah awal kita semangat, awal kita merubah, awal kita menjadi pembuka tadi. Saya bilang bahwa awal kita mengawali suatu proses. Makanya tadi saya sampai pagi hari itu adalah mengawali satu lembaran baru. Iya. Itu pagi hari. Diiringi matahari terbit ya, kan? Iya, seperti itu. Terus muncul. Kalau step-step bangun pagi yang bagus itu kayak gimana? Maksudnya kan bangun, apakah tadi kan nggak boleh ya langsung mikirin, kepikiran kayak gini nggak boleh langsung dilakuin. Nah, apa yang harus dilakukan nih biar sahabat AI tahu bangun pagi? Menjadi saksi. Jadi kita tahu bahwa begitu bangun pagi, kesadaran kita diberi, bisa melihat, bisa mendengar, ya kita jadi saksi bahwa semua kita diberi. Gitu ya. Jadi hidup tuh memang benar-benar pemberian. Harus memuji ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dibangunkan. Terus memujinya ini kan spesifik aja, tidak keseluruhannya. Spesifik kepada kesenangan. Ya gitu. Jadi saksi aja. Oh ya, jadi saksi, menyaksikan bagaimana kebesaran Allah, bagaimana kita disucikan, bagaimana kita diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Yang Maha, sehingga kita memujinya, ya kan gitu. Bagaimana kita melihat kebesaran, ya kan. Yang saya sampaikan bahwa kebesaran itu langsung enak. Oh iya? Iya, itu kebesaran. Iya. Masalahnya kesempitan itu kan karena nggak ada langsung plong ya. Langsung lega plong. Itu nggak ada apa-apanya tadi gitu. Ada apa ya? Kalau sampai susah Mas. Gitu loh. Tentang ini kembali lagi kepada Pak Jono. Kita masuk ke Akliyah. Ya. Dan di situ kita belum tahu kalau kita itu bangun pagi itu kan di Akliyah kita belum tahu dulu ya, masuk dan di sini menjadi konsep tuh ini, kita bangun pagi di Akliyah.
Nah itu monggo Pak Jono gimana tentang akliyah gitu loh. Yang dapat ilmu baru di akliyah terutama dari Om Agus itu kan, bahwa kita itu bangun itu kan itu pernah dibilang kita biasanya kepikiran apa yang yang belum kemarin mungkin belum terselesaikan langsung misalnya langsung ngerjain apa atau tugas nggak berhenti dulu atau apa ya. Kalau Om Agus dulu nyarankan untuk diam sebentar gitu ya, menyaksikan bahwa kita telah dihidupkan lagi gitu loh, dibangkitkan lagi gitu. Itu. Jadi kan itu ilmu yang didapat di AI itu. Jadi kan ya itu tadi kebiasaan yang kita kan mungkin langsung ke kamar mandi atau apa gitu kan. Kita disarankan untuk tenang dulu ya merasakan ya nikmat telah dibangkitkan, dibangunkan itu sebagai saksi itu, menyaksikan itu. Ya. Gitu Pak. Kalau Pak Jono terasa enggak ini udah berapa tahun gitu rasa enggak? Ya alhamdulillah terasa. Gitu. Lebih tenang gitu Pak D. Berarti yang lain saya ini gitu. Saya tuh nggak pernah terasa tenang saya itu. Berarti saya tuh bangun pagi ayo. Iya. Nggak jadi nggak ada apa-apa saya tuh bangun pagi. Ya palingan duduk sebentar nggak langsung gereja itu enggak. Berarti ya saya tuh semangat di akhirnya itu saya tuh ya juga bangun pagi ya. Iya. Itu Bapak Wineti ya. Iya, ya seperti itu. Jadi tadi saya sampaikan kenapa? Karena kita tuh begitu mendapatkan anugerah karunia yang sedemikian besar itu pagi hari itu. Iya. Karena kita kan habis dari alam barzah nih, penantian. Iya enggak? Digugah ora ya. Ditangeke ora ya. Iya kan itu dalam barzah. Begitu bangun ya ditanya, "Sapa Tuhanmu?" Gitu ya. Man rabbuka. Ya, sapa Tuhanmu. Lah ini kan langsung siapa Tuhanmu toilet. HP, cari HP. Cari HP. Jam berapa ya? Ada WA dari siapa ya? Ada WA dari siapa ya? Jam berapa ya? Siapa Tuhanmu HP? Iya kan? Ya kita kan menanti kan gitu. Ya kita nggak tahu dibangunkan jam berapa juga nggak ngerti. Ya sudah dibangunkan ya itu tadi ditanya siapa Tuhanmu. Kalau Pak Jono udah berapa tahun ini Kak Ageh ini? Ya udah lama Pak D. Saya itu dari 2018. Tapi setelah saya pulang dari Kalimantan tuh ya aktif di akhirnya itu setelah COVID itu ya 2019 sampai sekarang itu aktif. Ya, kalau tahunnya ini udah lama. Saya waktu itu dari alumni SMA Plera ya Om itu Bang. Saya tahu Pak D Wahono itu Pak. Pak D Supri ya itu. Pak D Supri. Itu kan bersihin di mana Masjid Ngenta itu. Ingat saya itu. Oh Pak D Supri kasih Al-Qur'an sama Om waktu dulu. Saya ingat itu. Saya juga dikasih itu. Ya. Semua dikasih yang ngaji di situ, yang ngaji. Iya itu Pak D. Tapi kalau saya itu baru kemarin saya itu Kenapa saya nggak ingat itu tahun berapa saya nggak ingat. Tapi yang saya ingat masuknya saya ke Akliyah itu memang wangel banget saya itu sampai 4 kali. Ini 3 ini. Nah itu baru 4. Ini baru 3. Kenapa itu ya? Udah error kan? Ini pagi-pagi ada error ini ya. Tadi bangun paginya gimana Pak? Semangatnya udah tadi. Makanya kalau di angkringan juga bilang saya makan satu. Saya makan satu ya Pak. Sama tadi 4 kali gitu. Enggak itu gimana ya Pak Joy ya? Kok aku belum merasa itu gimana itu Pak? Ya memang Pak Dewono nggak punya perasaan. Rasanya udah habis ya. Iya. Kataku nggak usah nanya deh. Orang bilang ngerasain bakso enak, roti, sekarang ada talam, gitu ya. Orang yang ngerasakan energinya nggak ada untuk
positif COVID ya, nggak punya rasanya, nggak ada rasanya. Saya itu memang ya juga memang itu di rumah itu memang saya tuh di mana itu memang kayak deh. Tapi saya nunggu De Supri itu ngebel tau ya. Kan ngaji kan. Itu hampir ngaji. Nek ora yo ngaji ya. Yo itu oke, agak mau berangkat ya sik ya. Nah itu seperti itu saya itu kok yo ngadu. Ngeluh itu loh. Sampai saya tuh minum teh ini aja langsung semangat ya. Lainnya ngantuk saya juga nggak ngantuk. Berarti meskipun udah lama di Akria tapi rasanya kayak masih batita ya? Iya. Bawah 3 tahun. Batita 3 tahun. itu gimana itu Bos? Memang itu sarafnya kena atau Sarno. Ya. Karena kan kita itu kan sebetulnya kita harus punya hidup dan punya perbandingan Pak Di. Antara hari ini sama hari besok kita dihidupkan atau hari kemarin kan ada perbandingan. Nah perbandingan itu kan selalu meningkat kita. Meningkat, nggak mungkin turun, meningkat. Ditingkatkan. Nah kalau kita itu merasa turun itu kita ya. Jadi yang membandingkan itu kita dengan sesuatu kenyamanan kita itu turun. Tetapi kalau kita membandingkan bagaimana Allah memberikan sesuatu kan terus itu meningkat. Seperti itu. Jadi kita tidak ada hidup tuh makin terpuruk, hidup tuh susah, itu enggak ada. Ya seperti itu. Ya Pak Dewahono kan meningkat juga. Loh ya dong, kemarin pilek sekarang enggak. Kan meningkat. Iya enggak? Jadi umpamanya sekarang dulu enggak kenal Pak Dejono, sekarang kenal. Kan gitu ya. Dulu enggak kenal sahabat yang lain, sekarang kenal. Kan gitu. Itu kan meningkat. Ditingkatkan terus. Tapi memorinya agak blank ya, karena yang kemarin juga nggak saya perhatikan gitu loh. Itu adalah bentuk keselamatan yang diberikan. Karena kalau ingat yang kemarin ya nggak bayar juga. Iya, jadi kan itu bentuk keselamatannya di situ. Jadi kalau kita memang hari ini tidak diberitahu oleh Allah, itu adalah bentuk keselamatan. Nah, kadang kita ini kan sudah nggak tahu cari tahu. Itu begitu tahu beneran ambruk. Ya kan gitu. Ya gitu. Udah ini bentuk keselamatannya di situ. Seperti halnya pagi hari ini ya kita diselamatkan. Iya kan? Kita nggak tahu kok. Ya nggak tahu udah nggak tahu, jangan sok tahu aja. Seperti itu. Jadi banyak teman-teman atau banyak konten-konten itu kan banyak tuh ya. Banyak yang sok tahu. Cara kaya, cara hidup sehat, cara mendapatkan rezeki yang berkah. Wah, itu sok tahu semua. Cuma satu yang enak, cara bikang. Cara geseng. Cara geseng. Nah, cara-cara itu nggak enak. Bisikan manis itu namanya. Kita cukup cara bikang aja. Ya bagaimana ya, pagi ini memang kita harus mulai dengan dengan semangat ya. Memang semangat ya. Semangat. Ya. Jadi energi baru ya. Iya. Energinya full ya, Pak De. Barat habis dicas ya, Om. Iya, betul, seperti itu. Tadi Pak Pembina mengatakan bahwa kalau kita ditidurkan itu nanti akan terisi penuh energi itu. Nah, kalau kita hanya istilahnya enggak bangun pagi kok lemes itu loh. Ya itu memang kita berusaha untuk tidur tadinya. Habis energi. Iya, makanya tidur itu kan mereka anggap tidur tuh seperti itu. Padahal tidur kan mati diundur. Mati diundur ya. Iya kan gitu. Iya. Masuk kampus AI catat dulu. Masuk kampus AI itu. Kan gitu ya. Jadi selama ini mereka menganggap bahwa dia bisa tidur. Dia bisa menidurkan. Makanya kan banyak yang
sebelum tidur dia terpejam dan berangan-angan. Makanya nanti di lagunya AI kan ada yang dibangkitkan, dibangunkan dari angan-angan. Karena selama tidur tuh angan-angan terus sampai mimpi-mimpi itu. Akhirnya bangun tidur, lemes, terus sakit-sakitan. Mimpinya kejar orang gila. Kejar utang, kejar orang Saya biasanya itu sekolah itu gitu loh. Sekolah sampai sana nggak bawa apa, udah repot ini ngopi sampai sana. Iki kini ngendi to yo. Iya, saya pernah gitu ya. Bangun-bangun pakai seragam. Enggak. Alah, aku gini. Iya itu kenapa itu ya? Yang lemes tadi itu. Iya, sekolah itu tadi loh, kok ngimpi sekolah itu. Iya, karena kan jangan kan sekolah itu kan jenengan sudah punya satu rencana mau sekolah. Jadi keinginan ketemu Pak Guru, ketemu. Dan dalam rencana jenengan tidak ada ujian. Iya enggak? Iya. Makan sekolah, ketemu teman, makan di kantin, mau yang enak-enak ya. Yang ujian ulangan mah enggak ada. Mencatat aja enggak ada. Ya kan? Gurunya rapat ya seneng. Tadi kan kalau misalkan kita kan tadi nggak boleh berusaha untuk tidur ya Pak ya. Nah tapi kalau anak kecil itu kan kadang harus ayo tidur kayak gitu, nggak tidur ini. Jadi takut-takutin. Iya kan. Ya berusaha orang tuanya. Kalau nggak mejem nanti ada mau gendruwo datang gitu. Pejamnya dalam alam gendruwo. Ya kan. Pokoknya ditakut-takutin ya kan. Jadi kita mau tidur aja ditakut-takutin ya kan. Mimpinya ya takut beneran ya Pak. Seperti itu. Iya. Coba deh, jadi selama ini kita itu hidup dalam ancaman itu udah dari kecil Pak. Dari kecil diancam orang tuanya. Sampai bahkan kita itu kalau banyak jajan aja bodoh. Diancam. Iya. Betul. Waduh, kita kadang ngakunya merdeka tapi kok diancam. Tapi terancam enak loh. Wah, iya. Terancam enak. Timun sama parutan kelapa. Timun sama parutan kelapa. Kalau terancam enak. Tapi kalau diancam ya. Iya, enggak enak ya. Diancam enak, kalau terancam enak lah. Tentang Pak Jono nanti mungkin ada yang dipertanyakan untuk Bapak Pembina, bagaimana konsepnya kita bisa bangun pagi, bisa bagaimana kita akan meraih pagi itu juga, gimana monggo. Jadi anak tanya aja sama Pak Pembina tentang masalah monggo sama Pak Pembina ini ya. Yang ya memang dalam tidur itu yang bagus itu jamnya berapa itu? Jam apakah sepertiga malam pertama atau pertengahan, atau kan yang bagus kan kalau Rasulullah kan bagus sepertiga malam terakhir itu ya. Berarti kita tidur di awal, bangun di akhir itu atau gimana? Ya. Sebetulnya kita kalau mengacu kepada Al-Qur'an jelas. Yang tahu hitungan itu adalah Allah. Ya, kalau yang tahu hitungan Allah ya sudah, jangan ngitung kan gitu ya. Itu aja yang tahu kok. Mau seperempat, mau sepertiga kan gitu ya. Yang tahu hanya Allah. Itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita ternyata kita itu dihidupkan. Seperti itu. Jadi nanti kita tahu kapan pas kita mau ditidurkan. Ya, jadi kalau mau tidur itu kalau terpejam namanya bukan ditidurkan. Persiapan. Ketiduran dan ditidurkan itu sama. Ketiduran dan ditidurkan. Iya lain toh. Iya, kalau ketiduran di mana gitu. Kalau di tempat tidur bukan ketiduran. Papan turu. Yang terpenting kalau saya sering nyaranin ke teman-teman ini melek. Jadi melek, udah kita lihat nyata. Kita melihat sudah diberi apa, umpamanya hujan, ya Allah, Engkau berikan atap sehingga saya nggak kehujanan. Kan itu ya. Nanti lihat yang nyata-nyata itu tidur sendiri.
itu ditidurkan. Iya. Jadi bukan merem terus ngenyok kemana-mana, angan-angannya kemana-mana lah, itu kalau saya bilang bukan ditidurkan. Lihat HP terus tidur. Sama. Tapi masih mending itu ya, masih mending karena lihat HP. Daripada lihat yang nggak kelihatan. Oh, ya kalau ketindihan itu? Nah ya. Ya ketindihan itu karena ada angan-angan, jadi ada angan-angan yang bukan ketindihan, namanya tindian. Nek ketindihan itu memang ada beban di atasnya. Oh ya, tindian. Tindian itu juga ada beban sama. Oh, sama, ada beban. Tapi kan kalau ketindihan itu memang nyata itu. Nyata ada beban itu loh. Buktinya ada gitu loh. Kenapa dinamakan tindian? Karena kita sadar mau nggak bisa ya. Iya, mau bangun mau teriak nggak bisa. Banyak beban yang disimpan. Iya. Makanya lihat orang-orang yang sering tindian itu orang-orang yang pendiam, Pak De. Jarang sekali mencari solusi. Dia simpan sendiri. Wah, itu tindian itu. Lihat aja deh, itu kan banyak orang yang beban. Makanya beban tubuh ini kan ada yang beban yang tidak tampak. Iya, masalah gitu kan beban ya, ini nggak tampak juga. Abot dosane, dosa sambat itu. Tindihan tuh. Oh, masalah itu biasanya banyak cowok itu, Pak. Iya, karena emas ya. Ini kalau Nah, dibilang jangan ikut-ikutan bahaya. Untuk jangka panjang bahaya. Ya saran untuk Pak Jono aja. Kalau tidur jangan pakai jam, jangan di atas jam berapa gitu loh. Iya. Di atas kasur saja. Kalau tidur pakai jam berarti nggak tidur. Apalagi jam dinding ya, gede banget itu. Pecah nanti. Jangan pakai jam, apalagi jam dinding. Iya, pakai. Aku tidur pakai jam ya enggak. Berarti enggak tidur ya Ki. Ngelindur. Aku di atas jam 12 saya. Pecah kabeh. Ya gitu ya, jadi kita tinggal gitu Pak De, jadi bangun udah. Gitu, kita rasakan, oh ya ternyata kita itu dalam naungan pemberian yang maha segalanya. Diberi ini, diberi hidup, diberi mendengar, bisa melihat, ini kan luar biasa. Ya kan, diberikan untuk bisa memahami, itu kan luar biasa Pak De. Iya. Itu sesuatu anugerah yang luar biasa, karunia yang besar seperti itu. Dalam tidur itu kita dilindungi oleh Allah ya. Ya jelas ya Pak De. Iya jelas, berarti kalau kita ditidurkan. Kalau tidurkan itu dilindungi. Kalau nggak ditidurkan nggak dilindungi ya. Iya, kalau tidur sendiri ya jenengan yang sendiri yang lindung. Dilindungi setan. Makanya itu kalau kita ketiduran itu kan dioyak wong edan berarti kita nggak dilindungi oleh Allah tuh itu. Benar. Kalau dilindungi yo, waduh, wes jam sini kita bangun. Oh, jam sini tidur lagi. Kalau itu penyakit susah tidur itu penyebabnya insomnia. Apa? Insomnia itu. Iya, karena banyak orang sekarang gitu ya kena penyakit jadi itu. Jadi banyaknya kerusakan sehingga saat mau kan mau regenerasi itu kesulitan. Dan rusaknya terlalu banyak. Itu orang insomnia. Jadi hal sesuatu yang nggak perlu dipikirin gitu ya. Jangan-jangan itu bikin nggak bisa tidur. Namanya celutak. Menyebarkan pilek dan uring-uringan ya. Termasuk saya. Iya. Jadi pengalaman celutak. Obatnya gampang itu. Kalau celutak ya. Apa soalnya dimaksud itu. Sudah ngerti gampang. Waduh. Ya itu zamannya itu seperti itu. Banyak pikiran ya. Banyak pikiran, makanya dia saat tidur pun merasa nggak bisa tidur. Ya nggak, saya nggak bisa tidur, tapi sampingnya denger ngorok-ngorok, dia ngorok dia mah tidur tapi nggak bisa tidur ya, karena itu tadi kalau bahasanya kita itu plus Pak De.
Udah plus. Hilang itu. Karena energi yang dipakai adalah untuk mensuplai pikiran-pikiran yang tadi itu, jadi habis. Itu plus. Kalau orang yang jam tidurnya kebalik gitu mungkin kayak alasan pekerjaan gitu gimana Pak? Ya sebetulnya kalau kita berbicara tentang Al-Quran sudah jelas disebutkan kalau malam itu untuk istirahat. Kalau siang untuk bekerja. Itu jelas itu. Karena apa? Karena malam ini adalah bentuk bagaimana diregenerasi seluruhnya. Termasuk detox ya Om? Iya. Jadi alam ini kalau gelap itu kan diregenerasi, regenerasi semua. Iya, pohon ini semua regenerasi. Makanya yang dikeluarkan kan racun, Pak. Iya. Misalnya kalau bangun tidur pasti buang-buang ya. Benar. Tapi kalau misalkan kayak ada orang yang kerjanya shift-shiftan gitu kan dia otomatis kayak harus ikut aturan kan, yang malam bekerja terus siang tidur. Itu gimana? Ya tetap rasanya kan tidak bisa ketutup. Jadi apa yang dia lakukan, jadi mamanya malam kurang tidur terus siangnya tidur, tapi nggak ketutup. Tetap kurang puas gitu ya. Kurang fresh gitu. Jadi kalau saya bilang ya nggak apa-apa, nanti ikutin aja, nanti dia akan sebentar kok. Jadi malam hari pun pemaknaannya adalah yang menjadikan kita nggak bisa tidur itu kan ada rasa tanggung jawab. Jadi merasa wah ini nggak bisa tidur, itu nggak usah kerja juga nggak bisa tidur. Merasa ini gitu kan itu merasa seperti itu. Ya, jadi merasa itulah kita sudah melampaui batas kalau saya bilang. Merasa itu, karena Allah berikan karunia rasa bukan untuk itu. Baru tahu ini. Iya, kalau punya sip-sipan ya kalau tadi tanya Mbak Syah, kok sip gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai bahwa malam ini wah nanti dibayar besok siangnya malam melek, nggak apa-apa. Asal dia diam, pikirannya nggak kemana-mana, ngerjain yang nyata, aman. Seperti halnya siang hari juga kalau kita ngerjain yang nyata-nyata gini aman. Yang kadang kita ngerjain yang nggak nyata-nyata. Sama aja ya. Iya kan itu. Wow, mikir ini. Itu kalau di AI namanya tenang. Tekan angan-angan. Ya itu. Fokus. Udah sarjana ya. Sarjana ini. Sarjana Ya bukan sarjana. Pak minum dulu. Ya monggo. Oh ya monggo minum dulu. Ya monggo. Monggo Pak. Untuk yang pagi ini memang alhamdulillah kita selalu bertambah. Karena di sini kita dipilih oleh Allah. Kita masuk di akliyah juga dipilih oleh Allah. Dan itu pilihan Allah. Kalau kita pemilihan pilkada aja kita ada biaya-biaya. Ya, kalau kita ke akliyah malah kita dibiayai. Iya. Maka di akliyah itu sehat-sehat. Iya tuh. Masuk akliyah mesti sehat. Terjamin. Sehat-sehat orang sakit gitu. Sehat-sehat orang sakit. Benar kan? Sehat-sehat orang sakit. Dulunya kita itu kendaraan diprok-prok ya bos. Masuk ke akliyah kita direparasi ya itu. ada ini langsung kita olinya diganti, spray paknya diganti, overhaul ya dengan saran-saran dari bapak pembina. Dan itu sopir juga kan? Ya sopirnya ya. Iya kan sopirnya. Biasanya kalau kendaraan tuh yang rawan aus ini adalah kaki. Wah. Ya gitu, jadi kaki-kakinya harus dibenerin. Nanti yang muda-muda jangan lo ini, yang kaki-kaki aja. Kaki-kaki aja. Kaki-kaki. Kenapa kaki-kakinya itu
kena ya biasa, kita itu kan kanan kiri terus. Kanan kiri, kanan kiri. Zigzag. Iya, zigzag ya kan. Hidupnya itu zigzag. Kalau bahasanya Pak Dewano galu-galan. Kalau bannya cepat halus ya. Oh iya, jangan pakai kendaraan kanan kiri, karena malah diteriak-teriakin orang ya. Iya kan? Kalau ketemu orang Jepang terus diteriaki. Iya. Teriaki. Iya. Enak itu Pak teriaki. Itu di sini ayam geprek, Pak. Ayam geprek. Teriak. Teriaki. Memang bahasa Jepang itu teriak. Iya. Kalau orang Cina, hai, radong. Teriaki. Iya orang. Di teriaki itu enak asal orang Jepangnya teriaki gitu. Teriak itu makanan nih. Itu tadi ya. Karena hidupnya kanan kiri ya kan. Kalau cocok kanan nggak cocok kiri. Karena seperti itu terus ya kan gitu. Makanya yang paling banyak sakit ya di kaki. Ya, kanan, kiri. Nanti kalau enggak ini enggak bisa kayak ini ya komstirnya. Tunggu kira isa mau komstir. Power steering. Power steering. Komster ya. Komstir apa komstir? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya. Komster. Komster. Kelihatan kan umurnya. Power steering. Ya pagi-pagi ini kita dimulai dari semangat, memang harus semangat ya. Kita tadi masalah tidur tadi kan kalau kita ditidurkan itu memang terisi penuh. Tapi kalau hanya kita ketiduran ya tadi tindian ya. Tindian. Jadi beban Jadi pikiran. kan kalau bahasa ketiduran ini kan bisa di mana saja. Ya. Ya kan. Seperti halnya kita tuh kan pernah tidur blok. Ya. Gitu kan. Enggak pakai apa-apa langsung blok sak udah. Itu paling enak itu. Iya. Ya kan. Enggak ada cara mandi, enggak ada cara gosok gigi. Blok sak. Gitu ya ada kan ya. Iya. Ada satu waktu yang seperti itu. Itu karena saking capeknya tuh gimana? Ya, karena banyak rusaknya. Oh gitu. Ya saking banyak rusaknya langsung blok. Berarti modelannya manusia itu sama kayak HP. Misalkan kalau HP itu pemakaiannya makin lama dia nggak berhenti, itu panas kan Pak HP itu, dan itu nanti bakal mempengaruhi baterai health-nya atau kesehatan baterainya. Itu yang awalnya 100%, kalau di HP ini tuh nanti kita bisa lihat kesehatan baterainya itu pasti semakin penggunaannya itu makin lama, terus habis itu dicas bentar juga dicabut lagi. Nah, itu nanti pasti kesehatan baterainya kan berkurang juga. Sama aja kalau kita mimpi yang jelek tadi itu seperti halnya baterai dicas dipakai. Jadi masuk keluar masuk keluar kan gitu ya. Gitu. Bikin rusak kan? Iya, nah, ya seperti itu. Check out. Ya. Pusing atau apa? Cek masuk keluar. Check out. Cek out pusing gitu. Sakit. Cek masuk keluar. Ya, itu seperti itu. Jadi makanya kalau dicas kita sedang ngaji ya, Pak. Kita diskusi dalam ngaji itu ya. Kalau sedang dicas ya jangan keluar kan gitu. Plus aja itu tadi. Jadi ya keluar dari tempat ngaji ya hang. Los ya. Iya. Pernah. Jadi itu sahabat AI, pentingnya bangun pagi ternyata memang banyak sekali manfaatnya. Jadi jangan nunda-nunda tidur karena setiap pagi itu kita menjadi saksi karena kita telah dibangunkan gitu. Jadi nggak usah pegang HP dulu, nggak usah buru-buru buang-buang ke toilet dulu. Bangunnya pelan-pelan jadi saksi kalau sudah dibangunkan. Iya. Dihidupkan, dibangunkan, bisa melihat, betul. bisa mendengar, ya kan? Karena tidur adalah mati Matinya diundur. diundur. Tadi. Karena kalau kita mati beneran repot deh, agak repot gitu.
Jadi Sobat AI tonton terus podcast yang ada di channel YouTube Akliah Indonesia dan kegiatan Akliah Indonesia yang lain. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share. Jangan di skip videonya. Tetap semangat. Salam syukur, salam bahagia. Morning Kopi. Bicara energi untuk sirkulasi.